Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Insyaallah anak-anak soleh ustazah khair ya. Dan alhamdulillah ya, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk tetap bisa mengikuti pembelajaran walaupun dalam keadaan belajarnya daring ya. Ustazah harap anak-anak selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan tetap patuhi protokoler kesehatan. Anak-anak soleh ustazah hari ini sudah zikir pagi? Insyaallah sudah ya nak? Jadi kalau ada yang belum zikir pagi, maka zikir pagi terlebih dahulu sebelum mendengarkan materi pembelajaran yang ustazah sampaikan pada hari ini. Anak-anak soleh ustazah sudah siap untuk belajar hari ini? Insyaallah siap ya nak? Ya, jadi siapkan buku dan alat tulisnya ya. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilman. Baiklah anak-anak ya. Kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Mata pelajaran matematika, yaitu mengenal pembagian. Ya, pembagian adalah pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa. Jadi, pembagian ini juga ya merupakan kebalikan dari perkalian. Jadi, kita ya sudah belajar perkaliannya nak. Jadi, hari ini kita belajar pembagian. Jadi, pembagian ini yang merupakan kebalikan dari perkalian. Contohnya, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 ini adalah angka yang dibagi. Angka 2 ini adalah pembagi. Sedangkan 3 adalah hasil bagi. Ya, ustazah ulangi. Yang 6 ini adalah angka yang mau dibagi ya nak. Angka bagi namanya ya. Kemudian 2 ini adalah pembagi. Sedangkan 3 ini adalah hasil bagi. Jadi kita di sini mau menyelesaikan soal pembagian. Ya. Jadi cara menyelesaikan soal pembagian itu ada 2 cara diantaranya. Yang pertama dengan pengurangan berulang. Yang kedua dengan pembagian bersusun atau porogapit ya. Yang pertama, ya kita membahas yang pertama, pembagian dengan pengurangan berulang. Jadi ini ya berlaku untuk angka yang dibaginya sederhana atau yang kecil. Jadi ini untuk angka-angka yang kecil saja ya. Tidak dengan angka yang sudah mencapai ratusan gitu ya. Angka yang besar. Jadi ini nggak pakai ini digunakan untuk angka-angka yang kecil. Kalau angka-angka yang besar tidak lagi menggunakan ini ya, tetapi menggunakan cara bersusun. Contohnya ya, 10 dibagi 2. Ya. Kita tadi ya mau menggunakan pengurangan berulang. Jadi ini 10 dikurang 2. 10 kurang 2 sama dengan 8. Selanjutnya 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0 ya. Nah, ini sudah sampai 0 karena kalau sudah sampai 0 sudah selesai. Maka ya kita hitung ini angka 2-nya karena tadi dibagi 2 ya. Kita hitung ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Di sini ada catatannya nak. Ya, 10 bagi 2 sama dengan 10 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sama dengan 0.
ya, ataupun gini. 10 kurang 2 sama dengan 8. Dikurang 2 sama dengan 6. Dikurang 2 sama dengan 4. Dikurang 2 sama dengan 2. Dikurang 2 ya sama dengan 0 ya. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali ya, maka 10 bagi 2 sama dengan 5. Nih, dari sini ya bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pengurangannya ini sebanyak 5 kali, maka 10 bagi 2 itu sama dengan 5. Jadi itu contohnya lagi ya, 18 dibagi 3. Jadi bisa kita buat pengurangan berulang seperti yang tadi. Ya, 18 dikurang 3 sama dengan 15. 15 dikurang 3 sama dengan 12. 12 kurang 3 sama dengan 9. 9 dikurang 3 sama dengan 6. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi, kita hitung berapa pengurangan di sini. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 pengurangan. Jadi, 18 dibagi 3 itu sama dengan 6. Dan ada catatannya, nak. 18 dibagi 3 sama dengan 18 dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, kurang 3, kurang 3, kurang 3 sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 6 kali, maka 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi, 18 dibagi 3 sama dengan 6 ya, nak. Selanjutnya, ya, tadi kita sudah belajar ya pembagian dengan pengurangan berulang. Sekarang, yang kedua, pembagian dengan bersusun atau porogafit. Porogafit adalah suatu metode digunakan untuk menyelesaikan operasi pembagian dengan garis bantu yang mengapit pembagi dan angka yang dibagi. Contohnya, nih, 6 dibagi 3. 3 ini ya, angka 3 itu adalah pembagi. Angka 6 itu adalah angka yang dibagi. Kemudian nanti ya, di sini yang paling atas ini itu adalah hasil bagi, ya. Jadi contoh pertama ya, 52 dibagi 2. Bisa kita buat cara bersusun ya seperti yang tadi. 52 dibagi 2. Ini ya. Mana duluan yang pertama? Untuk menyelesaikannya, yang pertama sekali itu kita membaginya, ini kan ada 2 angka nih, ya. Jadi, satu-satu kita bagikan terlebih dahulu ya, nak. Yaitu yang paling depan terlebih dahulu, yaitu angka 5. Angka 5 dibagi 2, kira-kira berapa ya? Ya, 5 dibagi 2. Bisa menggunakan cara bersusun berulang. Apanya, nak? Kita bisa menggunakan pengurangan berulang ya. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 3 kurang 2 sama dengan 1. Ya, masih ada sisanya 1. Berarti 5 bagi 2 sama dengan 2 sisa 1. Berarti kita ambil 2-nya untuk di hasil baginya ya. Nah, kita tuliskan 2 di sini. Udah? Setelah seperti ini 2 kita kalikan dengan yang ini ya. 2 dikali 2. Berapa 2 kali 2? Yaitu 4 ya, nak. Jadi angka 4 itu kita tulis di bawah 5. Ya. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita tarik garis ya. Kita kurangkan. Nih, 5 dikurang 4 sama dengan ya 1. Nah, selanjutnya 1 ya, ini 1 ini dibagi 2 tidak bisa karena maka
2 yang di atas ini kita turunkan ke bawah sini, ya, menjadi 12. Kemudian 12 ini kita bagi dengan angka 2 ini ya nak, ya. Kita bagi. Kira-kira 12 dibagi 2 itu berapa ya? Bisa kita buat seperti ini ya nak. 12 dibagi 2. Kita kurangkan. 12 kurang 2, 10. 10 kurang 2, 8. 8 kurang 2 sama dengan 6. 6 kurang 2 sama dengan 4. 4 kurang 2 sama dengan 2. Dan 2 kurang 2 sama dengan 0. Kalau udah 0 seperti ini sudah habis. Maka kita hitung ya pengurangannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ya 12 bagi 2 itu adalah 6. Berarti bisa kita tuliskan di sini angka 6 ya. Setelah itu ya, ini kita kalikannya 6 dikali 2 adalah 12 ya. Ya, 12 itu kita tulis di bawah 12 ini ya, nak. Ya. Setelah ini langsung saja kita tarik garis dan kita kurangkan. 12 kurang 2 12 dikurang 12 sama dengan 0. Maka ini adalah hasilnya, yaitu 26. Maka 52 dibagi 2 sama dengan 26. Contohnya ya, yang kedua yaitu menggunakan perkalian. Kalau yang tadi, yang contoh yang pertama itu menggunakan pengurangan berulang. Cara kedua ya, itu menggunakan perkalian. Contohnya 126 dibagi 6. Kita buat seperti ini ya nak, 126 dibagi 6. Sama seperti yang tadi ya. Yang pertama sekali yang kita bagikan itu adalah yang di depan ini, yaitu kan ini ada 3 angka. Kita ambil dulu yang 1. 1 dibagi 6. Oh, tidak bisa Ustazah, maka kita ambil 2 angkanya, yaitu 12. 12 dibagi 6. Kira-kira berapa ya 12 dibagi 6? Ini bisa kita buat seperti ini ya nak. 12 dibagi 6. Kira-kira berapa dikali 6 hasilnya 12. Ya, bisa kita buat perkalian. 1 dikali 6 sama dengan 6. 2 dikali 6 sama dengan 12. Oh, berarti di sini titik-titik kali 6 sama dengan 12 adalah berapa nak? Iya, 2. Jadi 12 dibagi 6 itu adalah 2. Jadi bisa kita buat di sini ya, adalah 2 ya. Selanjutnya ini 2 dikali 6. 2 dikali 6 sama dengan ya 12. Kita tuliskan di bawah angka 12 ini ya nak. Nah, setelah ini langsung saja tarik garis, kita kurangkan. 12 kurang 12 sama dengan 0. Nah, ini sudah 0. Kemudian ini yang masih ada 6 ya, yang di atas, maka kita turunkan ke bawah. Selanjutnya 6 dibagi 6. Kira-kira berapa ya 6 dibagi 6? Ya, jadi 6 dibagi 6. Ini adalah catatannya nak, harus selalu diingat, setiap bilangan yang dibagi dengan bilangan yang sama maka hasilnya 1. Ya, contohnya seperti ini, 6 dibagi 6 itu sama dengan 1. Contohnya lagi, 10 dibagi 10 itu sama dengan 10. Jadi setiap bilangan yang dibagi dengan bilangan yang sama atau bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1. Contohnya bisa juga 150 dibagi 150. Itu maka hasilnya adalah 1. Nah, ini ya. 6 dibagi 6 adalah 1 ya nak. Bisa kita tulis di atas ini 1. Kemudian 1 kita kali dengan 6. Hasilnya 6 kita tulis di bawah 6 ini ya.
Ya, kemudian kita kurangkan. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Kalau sudah 0, ini sudah selesai ya. Maka hasilnya yang di atas ini ya, yaitu 21. Jadi 126 dibagi 6 itu adalah 21. Contoh yang ketiga. Apanya nak? Saja lupa ganti ini ya. Contoh yang ketiga itu adalah 75 dibagi 5. Ini seharusnya 75 dibagi 5 ya nak. Ada kesalahan tadi ya. Jadi kita buat seperti ini ya, 75 dibagi 5. Jadi yang pertama sekali kita bagikan yaitu ini yang di depan tadi ya, angka 7. 7 dibagi 5. Ya, kira-kira berapa ya? 7 dibagi 5. Kita buat perkalian seperti yang tadi ya. 1 dikali 5 sama dengan 5. Kemudian 2 dikali 5 sama dengan 10. Sedangkan yang di sini hanya 7. Jadi yang mendekati saja yaitu 1 ya. 1 dikali 5. Jadi bisa kita tulis ya. Di sini angka 1. Setelah ini 1 kita kali dengan 5 ini ya nak. Kita kalikan. Maka hasilnya 1 kali 5 sama dengan 5. 5 itu kita tulis di bawah 7. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tarik garis, kita kurangkan. 7 kurang 5 sama dengan ya 2. Kemudian ini 2 dikurang 5 kan tidak bisa. Ya nak? Maka kita turunkan angka 5-nya. Maka menjadi 25. Ini 25 mau kita bagi dengan 5 ini ya. Ini kita bagi ya, 25 dibagi 5. Kira-kira 25 dibagi 5 berapa ya? Kita buat perkalian seperti ini tadi ya. 1 kali 5 sama dengan 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. 3 dikali 5 sama dengan 15. 4 dikali 5 sama dengan 20. 5 dikali 5 sama dengan 25. Iya, jadi dapat kita hasilnya yaitu 5 dikali 5 sama dengan 25. Berarti 25 dibagi 5 itu adalah 5. Bisa kita tuliskan 5-nya di atas ya, di hasil bagi. Kita tuliskan 5-nya. Kemudian setelah ini 5 ini kita kali dengan 5 yang ini ya. Ini hasil bagi kita kalikan dengan yang 5, maka hasilnya adalah 25. Kita tulis di bawah 25 ya nak. 25 dikurang 25 sama dengan 0. Jadi kalau sudah 0 ya di bawah seperti ini sudah selesai. Maka hasilnya adalah 15. Jadi 75 dibagi 5 adalah 15. Mudah kan nak untuk mengerjakannya? Insya Allah mudah ya nak. Jadi pembelajaran matematika pada hari ini sampai di sini ya pembagiannya ya, pembelajaran pembagian. Semoga bermanfaat untuk anak-anak dan anak-anak bisa mengulang pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Dan kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.